Pertanyaan saya satu. Kalau ada yang peristiwa di luar yang terjadi, kita masih enggak, oh ini tidak adil, lalu kita protes. Oh ini tidak adil, kemudian kita marah. Masih begitu enggak kita? Kalau sampai hari ini kita masih seperti itu tanda bahwa sebetulnya kita belum menemukan tempat suci dalam diri kita. Dan belum menemukan buku suci dalam diri kita. Karena apa? Ciri orang yang sudah menemukan buku sucinya dalam dirinya, ciri orang yang sudah menemukan tempat suci dalam dirinya, tidak ada di luar dirinya yang tidak suci. Jadi kalau kita masih menilai, oh ini tidak adil, kemudian kita protes. Oh ini tidak adil, kemudian kita marah. Oh ini tidak adil, harus Maaf ya. Banyak orang marah hanya dibakar oleh kemarahan. Bukan marah yang alamiah. Ngerti maksud saya? Dan siapapun yang membakar kemarahan seseorang, pasti dalam dirinya juga masih ada kemarahan. Sepanjang kita masih memiliki kemarahan, itu tanda bahwa kita belum menemukan buku suci dan belum menemukan tempat suci dalam diri kita. Mungkin kita sudah menemukan jalan menuju Baitullah, tetapi kita belum sampai di tempat suci itu. Sehingga, mohon maaf ya, belajar dengan saya terus-menerus seperti ini. Tetapi kontemplasi mewarugakan semua yang kita bicarakan dalam keseharian kita menjadi bukti nyata sebagai sebuah kesadaran hidup. Masih ada kesenjangan. Itu tanda ruang kosong ini, jembatan ini masih belum bisa menyambungkan kita. Makanya kan kita diajarkan saat mau menarik nafas itu, ya Allah Tuhan yang Maha Suci, aku sangat bahagia kalau Engkau bersedia melinggih di dalam tubuhku. Tarik perlahan, tahan, dan kemudian antarkan beliau dengan penuh cinta kasih. Jangan buru-buru. Kalau latihan itu saja terus dikerjakan, ya, dikerjakan. Kalau saya melatih diri saya, kalau sudah selesai semua itu, hanya duduk sekitar 15 menit setiap pagi. Duduk. Ternyata beliau itu sepertinya sedang mengontrol seluruh bagian-bagian yang kurang baik di dalam tubuh kita, dikontrol. Makanya kalau sudah selesai itu kemudian berterima kasih pada seluruh anggota tubuh, berterima kasih pada seluruh sel dalam tubuh ini, kemudian bersyukur atas kehidupan yang diberikan dia kepada kita. Rasanya tubuh ini seperti melayang, ringan, segar, dan mudah untuk dibawa menuju jalan kebaikan. Maka puncak akhirnya dari kehidupan kita ini kan sebetulnya satu. Yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana menyisihkan sebagian dari kehidupan saya untuk menghidupkan orang lain. Bukan seutuhnya seluruh kehidupan yang saya miliki ini untuk membahagiakan diri saya. Tapi mulai berpikir bagaimana sebagian dari kehidupan saya ini bisa menghidupkan saudara-saudara kita di sekitar kita yang mungkin saat ini belum hidup seutuhnya. Nah, ketika kita sudah mulai terpikir untuk memberi dan terus memberi, menolong dan terus menolong, itu tanda sebetulnya kita sudah mulai bisa mengalirkan energi positif dari diri kita pada semesta ini. Orang yang sudah menemukan tempat suci dalam dirinya, orang yang sudah menemukan buku suci dalam dirinya, cirinya apa?
cirinya dia melihat kegembiraan di mana-mana. Karena dirinya sudah bahagia. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah saya sudah bahagia atau belum? Pertanyaannya dibalikan lagi. Kamu sudah bisa melihat kegembiraan enggak di mana-mana, di segala arah, di seluruh kehidupan ini? Kamu sudah bisa melihat kegembiraan enggak? Kalau kamu bisa melihat di semesta ini hanya ketidakadilan, kemudian kamu protes, marah, itu tanda kamu belum bahagia. Dan yang luar biasa, bahagia itu bisa sebagai tujuan, tapi bahagia bisa sebagai jalan. Ulangi, bahagia itu bisa sebagai tujuan, bisa sebagai jalan. Tidak ada cara untuk bahagia kecuali lewat jalan bahagia itu sendiri. Satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan lewat jalan bahagia. Jadi bahagia bisa sebagai jalan, bahagia juga bisa sebagai tujuan. Makanya saya sering menyampaikan, apa saja yang kita lakukan dan melakukannya tidak bahagia, tidak akan mencapai kebahagiaan selanjutnya. Jadi kalau kita melakukan apa saja, kita melakukannya tidak bahagia, tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan yang selanjutnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kebahagiaan selanjutnya hanya bisa diraih dengan kebahagiaan yang sudah dicapai sekarang. Baik. Apa perintah ayat ini? Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah di setiap kamu memasuki masjid. Masih ingat pakaian apa yang harus kita pakai di kajian sebelumnya? Pakaian takwa. Pakaian takwa. Jadi kalau kita kemudian memisahkan ya kehidupan kita di dalam dengan di luar, pagi dan petang rajin melakukan laku takwa, tetapi keseharian kita, kontemplasi kita berbeda dengan apa yang dipelajarkan di alam suci dalam diri kita itu tandanya saat kita masuk ke dalam masjid kita masuk masjid dalam keadaan menggunakan pakaian yang kotor. Jadi kenapa saya kalau memasuki masjid itu kok saya tidak merasakan apa-apa? Kok saya tidak merasakan kebahagiaan apa-apa? Padahal yang namanya keadilan itu luruskan pandanganmu saat masuk masjid dan undang dia dengan keikhlasan yang seutuhnya. Kok saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Kok saya tidak merasakan bersatu dengan dia? Bahkan saat saya dialog saya pun tidak lancar. Kenapa? Jangan-jangan saat kita memasuki masjid itu pakaian kita bukan pakaian yang terbaik. Paham ya? Oke. Jadi saatnya kita mengoreksi keseharian hidup kita, kontemplasi kita. Apakah semua pelajaran-pelajaran yang selama ini didapat ini sudah mengalir secara alamiah, secara natural dalam hidup kita? Saya tanya, ada enggak yang pernah menggunakan pisau di dapur, lagi ngiris-ngiris bawang atau ngiris-ngiris cabai, tiba-tiba tangan kiri kita teriris oleh tangan kanan kita? Ada? Kayaknya semua pernah ya. Kalau perempuan biasanya begitu. Kalau laki-laki biasanya lagi menggunakan palu. Betul nggak? Iya. Lagi malu pakai tangan kanan, nggak tahu mekprek apa. Biasanya tangan kiri ke palu juga. Pertanyaan saya, saat tangan kiri kena pisau,
oleh tangan kanan, atau saat tangan kiri kena palu oleh tangan kanan. Siapa yang mengobati tangan kiri? Tangan kanan. Sadar nggak? Oke. Ketika tangan kiri mau diobati tangan kanan, lari nggak tangan kiri? Dendam nggak tangan kiri? Tiba-tiba tangan kirinya lari-lari, nggak mau. Oh, tadi juga kamu lagi mukul. Tadi juga kamu membuat saya terluka, gitu nggak? Kita diajarkan oleh tangan kiri dan tangan kita tentang nggak boleh dendam. Tentang satu tubuh itu sudah diajarkan. Tapi kok pelajaran yang begitu kental dekat dengan kita terjadi di kehidupan kita, kok nggak terjadi dalam kehidupan kita, dalam kontemplasi kita dalam hidup? Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita. Suatu saat dia ingin menolong kita. Mungkin kita curiga ya. Oh, nggak mau ditolong sama dia. Dulu juga nyakitin saya. Padahal itu kan dulu. Dulu kan. Lalu mikirnya, jangan-jangan mau bikin racun sama kita. Kan gitu. Bapak Ibu, pulang dari sini, siapkan 10 nasi bungkus. Isinya apa saja? Punya Kak duit untuk beli 10 nasi bungkus? Saya doakan punya deh semuanya. 10 nasi bungkus. Gak usah yang mahal-mahal. Mungkin yang 10.000 juga gak apa-apa. Pulang dari sini nanti, bagikan nasi bungkus itu pada orang yang tidak dikenal. Nanti laporkan sama saya. Sulit apa gampang? Kebaikan bukan itu. Kebaikan bukan itu. Kebaikan. Melakukan kebaikan yang semacam itu tidak mudah. Mungkin saja ada orang lari, tapi ikuti gerentes hati. Walaupun orang pakai mobil Mercy, ada gerentes pengen ngasih nasi bungkus, kasih. Lihat, lari apa enggak? Lari apa enggak? Jadi kalau melakukan kebaikan saja begitu sulitnya, apalagi melakukan keburukan, sulit. Jadi kalau ada yang bilang melakukan keburukan itu mudah, itu bohong, sulit. Melakukan kebaikan pun sulit. Tapi yang ikhlas, ikuti gerentes hati. Punya ya 10 ya, 10. Nanti beli nasi, terserah beli nasi bungkusnya di mana. Pulang dari sini, bagikan 10 nasi bungkus pada orang yang tidak kita kenal. Ya. Nanti dibawa lagi ke rumah enggak 10 bungkus nasi itu? Kalau sudah selamat semua sampai, nanti laporkan pada saya. Laporkan minggu depan. Orang yang sudah bahagia, yang dia lihat di semesta ini apa? Kegembiraan di mana-mana. Orang yang sudah baik hatinya, yang dia lihat di mana-mana tuh kebaikan saja. Sudah tidak melihat lagi keburukan. Makanya orang yang selalu ingin tahu, lalu belajar terus-menerus, yang dia lihat di semesta ini adalah keajaiban. Tetapi orang yang pemarah, yang dia lihat di semesta ini adalah ketidakadilan. Orang yang iri hati, yang dia lihat di semesta ini, orang lain memiliki lebih banyak dari dia. Lalu yang dia punya, lupa. Itu ciri orang yang iri hati. Makanya ciri orang yang iri hati sulit menyampaikan selamat kepada kebahagiaan orang lain. Dan ciri orang yang iri hati, dia bahagia saat orang lain diberitakan keadaannya lebih buruk. Makanya kalau ditanya, apa sih kekayaan yang paling berharga
di dalam diri kita? Kesabaran. Apa sih kejahatan yang paling jahat pada diri kita? Jawabannya kemarahan. Makanya kalau kita masih marah, sebenarnya kita itu sedang melakukan kejahatan yang paling jahat. Kenapa? Dalam kemarahan ada sifat buruk. Dalam kemarahan ada pikiran yang negatif. Dengan pikiran yang negatif, sebaik apapun orang lain melakukan kebaikan, tetap saja bagi dia itu buruk. Jahat gak? Jahat. Itu sebabnya tugasnya agama itu menurut saya sih cuma satu. Menyembuhkan pikiran yang sakit. Makanya coba perhatikan. Zamannya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Yunus, zamannya Nabi Zakaria, zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Yakub, terus semua nabi-nabi. Ada kemarahan gak di zaman itu? Ada. Ada gak pikiran yang sakit di zaman itu? Ada. Sekarang? Subhanallah. Jadi memang tugasnya agama itu menyembuhkan pikiran yang sakit. Agama itu mohon maaf ya, bukan belajar ngaji sebetulnya. Bukan belajar baca Quran sebetulnya. Kalau itu kemudian belajar sih gak apa-apa, tidak dosa, itu juga bagus. Tetapi yang saya khawatirkan cuman kita sibuk aja dengan itu, tapi kemudian kita lupa pada intisarinya agama. Agama itu tugasnya menyembuhkan pikiran yang sakit. Makanya kenapa belajar dengan saya sekarang, saya tidak mengajarkan yang lain-lain. Saya fokus saja menyembuhkan pikiran yang sakit. Cuman ini kekurangan saya satu. Kan saat saya bicara seperti ini yang sedang saya jajal, yang sedang saya ajak bicara pikiran sadar. Betul gak? Sedangkan penyakit Bapak Ibu mungkin saja sudah turun ke alam bawah sadar. Ngerti maksud saya? Bapak Ibu bicara dengan saya sekarang di pikiran sadar. Ketika saya bicara begini, iya, kan gitu. Tapi masalah Bapak Ibu bukan di pikiran sadar sebetulnya. Di pikiran bawah sadar yang sulit saya menyentuhnya. Kecuali Bapak Ibu mau datang pada saya dan jujur. Jadi mungkin suatu saat Bapak Ibu harus datang sendiri-sendiri ke tempat saya dan kemudian ngomong aja. Biar saya jadi tong sampah deh. Keluarin semua. Karena itu penting, suatu saat harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, itu timbunan di alam bawah sadar itu tidak akan pernah bisa kita sentuh. Itu sebabnya kenapa ketemu dengan saya sering, tapi kok sekali-kali meletup marah, sekali-kali meletup tidak suka, sekali-kali meletup protes. Karena ada yang tidak bisa saya sentuh. Paling juga bisa saya sentuh kalau Bapak Ibu datang, kemudian acaranya tidak seperti ini. Mungkin saya setel musik, kemudian kita duduk, tenang, kemudian baru saya kasih afirmasi supaya pikiran bawah sadarnya bisa saya sentuh. Makanya kan sering saya melakukan itu, begitu disentuh bagian dasarnya tiba-tiba teriak, menangis, kan itu, mulai jujur. Itu. Karena apa? Mungkin saja dengan ceramah-ceramah seperti ini yang saya siram itu cuma daun. Tapi duduk tenang, kemudian rileks, saya kasih afirmasi yang menyentuh alam bawah sadar, baru saya bisa menyirami akar. Baru di situ akan tumbuh. Makanya sesekali memang Bapak Ibu ya harus menyediakan waktu. Datang, kalau di rumah kan lebih rileks. Pagi-pagi subuh datang, kemudian saya bimbing. Karena dengan begitu kita bisa mulai menyentuh dimensi alam bawah sadar itu. Jangan-jangan kan timbunan itu sudah begitu luar biasa ya.
Itu sebabnya kalau kita mau jujur, sekarang itu kita kan tinggal di dunia yang sama. Bapak Ibu dengan saya tinggal di dunia yang sama, bukan? Tapi kenapa kita melihat wajah kehidupan yang berbeda? Ngerti maksud saya? Kenapa kita melihat wajah kehidupan yang berbeda? Karena pikiran kita berbeda. Lalu pikiran kita memangnya harus sama? Harus sama. Makanya pikiran ini harus disamakan dengan apa? Di tune in. Frekuensinya disamakan. Dengan apa? Dengan sudut pandang Tuhan. Dengan sudut pandang Allah. Begitu kita sudah melihat dengan sudut pandang Allah, begitu kita sudah menemukan kebahagiaan di dalam, kita bisa menemukan tempat suci di dalam, kita bisa menemukan buku suci kita di dalam, makanya yang di luar semuanya akan menjadi baik. Lalu kita akan berhenti melihat ketidakadilan di luar. Semua baik-baik saja. Cuman kita saja yang belum bisa menerjemahkannya. Bisa nangkap pelajaran saya? Baik. Perintahnya apa di ayat ini? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan pakaian yang terindah saat kau masuk masjid. Bahkan saat kita pakaiannya compang-camping, masuk masjidnya aja kita udah malu. Betul nggak? Gini, sederhana aja, sederhana. Kenapa saya tadi nyuruh membagikan 10 nasi bungkus? Semoga bukan hari ini saja. Dan bisa dilakukan mungkin paling tidak seminggu sekali deh. Saya udah senang. Perhatikan Bapak Ibu. Karena lewat jalan membahagiakan orang, kebahagiaan itu akan datang pada diri kita. Supaya wilayah kontemplasi kita itu lebih mudah tersentuh. Itu maksud saya. Maaf ya, maaf sekali lagi. Di pengajian seperti ini, ada yang bawa makanan. Mungkin dari rumah, makanan itu mungkin merasa, ini tidak begitu berharga kelihatannya di ukuran rumah kita. Tapi saat ditaruh di meja di sini ternyata habis. Dan kita melihat orang-orang bahagia saat dia sedang menghabiskan makanan kita. Bahagia enggak kita? Sangat bahagia. Karena bahagia kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Itu. Jadi banyak mencari kebahagiaan dengan cara terus menerus mengumpulkan sesuatu yang dia ingin. Ternyata tidak bahagia. Makanya sekarang ada penyakit namanya hedonic treadmill. Sudah tahu, pernah dengar? Nama penyakitnya ini penyakit psikologi. Hedonic treadmill. Hedonic itu apa? Hedonic itu punya keinginan yang terus menerus terhadap sesuatu, itu hedonic. Treadmill itu kayak saya setiap hari lari, kecepatannya 8 km per jam, 10 km per jam. Tapi saya kan gak kemana-mana, tinggal aja di situ. Walaupun kaki saya dilangkahkan lebih cepat lagi, saya program treadmillnya dengan kecepatan 12 km per jam, saya lari kenceng, saya tetap aja di situ. Artinya, ketika kita mengikuti segala keinginan kita dan terus diikuti, kita itu tidak akan pernah bahagia. Bahagianya jalan di tempat. Contoh, penghasilan kita 2 juta habis. Penghasilan 5 juta habis. Penghasilan sekarang 30 juta habis. Penghasilan 50 juta habis. Kenapa? Begitu penghasilan seseorang meningkat, keinginan seseorang juga meningkat. Itu namanya hedonic. Lalu kebahagiaannya
tidak meningkat, kebahagiaannya di situ-situ saja. Itu sebabnya ada hasil riset yang sangat luar biasa. Cara orang menghargai uang